Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herul Wahyudi. Saya dari program studi ilmu pemerintahan semester 5. Di sini saya akan menjelaskan apa itu, bukan menjelaskan sih sebenarnya, itu lebih mereview apa yang telah saya bacakan dan telah saya tuliskan mengenai RUU Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka dengan buku kebijakan publik yang saya punya. Nah, di sini saya akan berusaha menjelaskan sedetail mungkin apa itu yang dimaksud dengan apa yang telah saya tulis sebelumnya. Nah, sini saya akan membahas tentang keterkaitan antara analisis dengan dampak implementasi kebijakan desentralisasi otonomi daerah dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Analisis dampak kebijakan publik merupakan fokus pembicaraan yang sangat menarik untuk dicermati berdasarkan 3 hal penting. Yang pertama itu konteks desentralisasi pemerintahan yang mewarnai wacana penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Yang kedua itu studi tentang penyelenggaraan atau dampak kebijakan yang senantiasa dikritisi oleh pemerintah berbagai kalangan, akademisi dan praktisi. Dan yang ketiga itu esensi dan urgensi, evaluasi kebijakan publik karena kemanfaatan kebijakan yang dievaluasi terlihat melalui dampaknya terhadap suatu sasaran atau target yang dia tuju. Nah, kemudian pajak daerah dan retribusi daerah itu sendiri yang mana tertuang dalam pasal 113 beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia pada Nomor 5049 diubah yaitu pada pasal 141 dan pada pasal 144 dihapus. Nah, di sini jenis perizinan tertentu terdapat pada pasal 141 meliputi ada 4 jenis retribusi. Yang pertama itu retribusi perizinan berusaha terkait pendirian bangunan, yang selanjutnya disebut dengan retribusi izin mendirikan sebuah bangunan. Yang kedua, retribusi perizinan berusaha terkait tempat penjualan umum, penjualan minuman beralkohol, yang selanjutnya disebut dengan izin penjualan minuman beralkohol. Yang ketiga, retribusi perizinan berusaha terkait trayek, yang selanjutnya disebut izin trayek. Dan yang terakhir itu retribusi perizinan berusaha terkait perikanan, yang selanjutnya disebut dengan usaha perikanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis retribusi yang mampu memberikan sumbangan cukup besar terhadap pendapatan retribusi daerah hingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, salah satu pungutan retribusi daerah itu sendiri yaitu mampu meningkatkan pendapatan daerah kabupaten, yaitu berupa retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB agar pembangunan yang terjadi di daerah dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka pemerintah akan berusaha menerapkan perizinan atas pembangunan yang akan dilaksanakan. Nah, jadi dalam rangka desentralisasi ini, maka setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan mengatur daerahnya sendiri, terutama dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Ya, salah satunya pemerintah daerah juga berusaha dalam hal meningkatkan pendapatan melalui penyelenggaraan pungutan retribusi izin mendirikan bangunan. Nah, namun berbagai masalah otonomi daerah akan terus membayangi permasalahan dalam hal pembangunan, terutama dalam hal menyikapi permasalahan yang terjadi agar selalu permasalahan yang mengiringi otonomi daerah akan berdampak pada meningkatkannya suatu kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Salah satu komponen utama pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah yaitu desentralisasi fiskal atau pembiayaan otonomi daerah. Desentralisasi fiskal dapat diaplikasikan melalui penentuan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai potensinya yang masing-masing. Nah, berikutnya kewenangan daerah tersebut diwujudkan dengan
memungut pajak dan retribusi itu sendiri. Wewenang mengenakan pungutan pajak atas pendudukan setempat adalah untuk membiayai layanan masyarakat, merupakan suatu unsur penting dalam hal sistem pemerintahan. Daerah pemberian keleluasaan daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan atau meningkatkan kemampuan daerah dalam hal melaksanakan otonomi daerah yang melaksanakannya dalam hal yang menimbulkan banyak masalah. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom bermakna beralih kewenangan secara delegasi yang lazim disebut oleh delegation of authority. Sebagai konsekuensinya, pemerintah pusat kehilangan kewenangan. Dimaksud semua beralih menjadi tanggung jawab penanggung jawab daerah otonom, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai urusan pemerintahan pusat, seperti halnya dengan undang-undang revisi undang-undang Cilaka atau cipta lapangan kerja, yang sekarang ini menjadi suatu hal yang lebih menguntungkan suatu pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya sebagai korban belakangan. Desentralisasi ini sendiri merupakan alat untuk mencapai sebuah tujuan pemberian dan pelayanan publik yang baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan demokratis. Tujuan dari desentralisasi yang pertama itu adalah untuk memperbaiki sosial ekonomi di daerah melalui penerapan berbagai program pemerintahan. Tujuan dari desentralisasi berikutnya adalah dapat mencegah pemusatan keuangan. Seperti yang banyak diketahui, dengan adanya sistem desentralisasi, maka pemerintah pusat melimpahkan pengelolaan keuangan kepada pemerintahan daerah. Dengan demikian, maka penganggaran dan realisasi keuangan daerah dapat terlaksanakan untuk meningkatkan kerjasama umum di daerah tersebut. Selain itu, tujuan desentralisasi itu sendiri adalah untuk membentuk demokrasi pemerintahan daerah. Melalui penerapan sistem desentralisasi pemerintahan, pemerintah berharap masyarakat juga dapat turut serta dalam hal proses penyelenggaraan pemerintah itu sendiri. Nah, di sini klasifikasi desentralisasi berdasarkan tujuannya yaitu ada bermacam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu desentralisasi politik. Nah, yang desentralisasi politik ini sendiri digunakan oleh pakar hukum ilmu politik yang menaruh perhatian terhadap bidang-bidang demokratis dalam masyarakat sipil untuk mengidentifikasi transfer kewenangan pengambilan keputusan pada unit pemerintahan yang rendah. Yang kedua, desentralisasi pasar, yang ini digunakan oleh ekonomi untuk menganalisa dan melakukan promosi barang dan jasa yang diproduksi melalui mekanisme pasar yang sensitif. Yang ketiga, desentralisasi administratif, yaitu memusatkan perhatian pada upaya ahli hukum dan pakar administrasi publik untuk menggambarkan hierarki dan distribusi kewenangan serta fungsi-fungsi di daerah pemerintah pusat dengan unit pemerintahan daerah. Yang terakhir itu desentralisasi fiskal, yang mana itu tujuannya memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana meliputi pembiayaan mandiri dan pemeliharaan biaya dalam hal pelayanan publik, peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Konsep dasar pajak daerah dan retribusi daerah idealnya dalam melaksanakan otonomi daerah adalah harus bertumpu pada sumber-sumber dari daerahnya itu sendiri, seperti pendapatan asli daerah, khususnya bersumber pada pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang pemerintah kepada masyarakatnya, sehingga hampir seluruh negara ini termasuk Indonesia mencantumkannya dalam konstitusi dasar negara. Sebagaimana diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah terbagi ada dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Yang provinsi terdiri atas pajak kendaraan motor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air pemukiman, dan pajak rokok. Adapun pajak kabupaten terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir,
pajak air tanah, pajak sarang burung, dan masih banyak yang lainnya. Dan serba dan Badan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB. Sementara itu, retribusi daerah terbagi ada 3 golongan, yaitu retribusi jasa umum, yang kedua itu ada jasa usaha, yang ketiga itu perizinan tertentu ataupun lain sebagainya. Untuk itu, daerah, provinsi, jenis pajak yang diterapkan dalam undang-undang tersebut adalah telah memberikan sumbangan yang besar terhadap APBD. Namun karena tidak adanya kewenangan provinsi dalam hal penerapan tarif pajak, maka provinsi tidak dapat menyesuaikan penerimaan pajaknya. Dengan demikian, ketergantungan provinsi terhadap dan alokasi dana dari pusat masih tetap tinggi. Keadaan tersebut juga mendorong provinsi untuk mengenakan pungutan retribusi baru yang bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. Pada dasarnya, kecenderungan daerah untuk menciptakan berbagai pemungutan atau pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dengan kepentingan umum dapat diatasi pemerintah pusat oleh pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap setiap peraturan undang-undang daerah atau peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi pajak itu sendiri. Hanya itu yang dapat saya review dari buku dan maupun RUU Cilaka yang telah saya baca kemudian yang kemarin. Jika ada kesalahan dalam hal penyebutan ataupun hal lainnya, saya mohon maaf. Saya Akhir Wahyudi mohon pamit. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.